Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'dah. Baik, nattabi' darsana usbu'al madhi. Kita lanjutkan. Pelajaran kita minggu lalu ya. Masih tentang dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Sekarang dhamir muttasil. Ya. Dhamir muttasil. Kemarin dhamir muttasil yang kedudukannya rofa. Sekarang dhamir muttasil yang kedudukannya nasab dan jar. Ya. Isti'maluhu mahallin nasbi. Ya. Penggunaannya di kedudukan pada kedudukan nasab. Nah, pada kedudukan nasab yang pertama, kedudukan dia sebagai isim dari huruf nasikh. Apa huruf nasikh? Inna wa akhwatuha. Ya, inna wa akhwatuha disebut dengan huruf nasikh. Nah, adapun kata yang terletak setelah huruf nasikh, dia disebut isim dari huruf nasikh. Nah, sekarang isimnya ini adalah dhamir. Nah, karena dia terletak setelah isim nasikh, ya dia menjadi dhamir muttasil. Ini, ya sesungguhnya saya. Nah, dhamir muttasil di sini adalah ya mutakallim. Ya untuk orang yang berbicara, ya untuk orang yang berbicara. Ya, siapa nama berbicara ini? Ya mutakallim. Kata ganti orang pertama yaitu saya. Ya, saya. Ya mutakallim. Ana. Jadi enggak inna ana, tapi inni, sesungguhnya saya. Talibun mujiddun, siswa yang rajin, yang sungguh-sungguh. Lalu kapan kedudukan dhamir muttasil menjadi jar? Ya, bila terletak sebagai mudhaf ilaih. Di sini mudhaf ilaih ya. Kitabi, buku saya. Jadi enggak kitabun ana, ya bukan kitabun ana, tapi dia diidhofahkan dengan ya mutakalim, ya dengan dhamir ana menjadi kitabi. Nah, kitabi jadidun, buku saya itu baru, ya buku saya baru. Nah, ya mutakalim di sini adalah dhamir ana, ya dhamir ana diidhofahkan ya dengan kitab, diidhofahkan pada kitab, dia menjadi majrur. Ya, mudhaf ilaih dia majrur. Kemudian syakaroni, ya syakaroni al muallimu, berterima kasih kepadaku si guru. Guru berterima kasih kepadaku. Nah, berterima kasih pada saya ini, nih di sini adalah ya mutakalim. Kedudukannya, mengapa dia nasab? Karena kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih sebagai objek. Mana subjeknya, mana predikatnya? Syakara predikat, al-muallimu subjek. Nih, nah ini adalah objek, ya, maf'ulun bih. Makanya dhamir muttasil di sini kedudukannya nasab karena barisnya nasab karena kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Di sini dhamir muttasil majrur barisnya. Mengapa majrur? Li, ya, li hadafun muhaddadun. Saya mempunyai tujuan yang terbatas. Saya memiliki. Li di sini, ya. Lam di sini adalah lam harfun jar. Maka isim setelah harfun jar disebut isim majrur. Isim majrur barisnya ya jar barisnya, ya. Di sini kedudukannya sebagai fi mahalli jarrin karena terletak setelah harfun jar.
Sekarang kaf al-mukhatab. Kaf untuk orang yang diajak bicara, ya. Ka untuk orang yang diajak bicara. Mana dia? Innaka rajulun mukhlisun. Sesungguhnya kamu adalah lelaki yang ikhlas. Ingat, inna ini adalah huruf nasikh. Nah, isim yang terletak setelah huruf nasikh barisnya adalah nasab, ya, barisnya nasab. Masih ingat kan? Inna wa akhwatuha. Pekerjaannya menasabkan isim dan merofakkan khobar, ya, merofakkan khobar. Ka di sini adalah isim dari huruf nasikh, isim inna, ya. Maka kedudukan dia nasab, barisnya nasab. Mengapa barisnya nasab? Karena kedudukannya sebagai isim inna, ya. Jadi enggak inna anta, enggak inna anta, tapi antanya diganti menjadi dhamir muttasil. Dhamir muttasilnya apa? Ka, ya, kaf al mukhatab, innaka. Kemudian syakaraka, berterima kasih kepadamu. Enggak syakara anta al muallim, guru berterima kasih kepadamu. Enggak, antanya diganti menjadi dhamir muttasil, menjadi ka, ya. Syakarokal muallim, guru berterima kasih kepadamu. Ka di sini kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu barisnya nasab, ya. Syakaronya predikat, al muallimu subjek. Sekarang kaf al mukhatab, ya, dhamir muttasil ka ini yang kedudukannya sebagai jar. Kita buka jadidun, bukumu itu baru. Ka ini adalah dhamir anta, ya. Dia diidhofahkan dengan kitab, maka dia menjadi dhamir muttasil. Kita buka, bukan kitabun anta, tapi kita buka, ya. Ka di sini dhamir muttasil untuk anta. Kedudukannya jar. Mengapa jar? Barisnya jar. Mengapa barisnya jar? Karena kedudukannya sebagai mudhaf ilaih, ya, mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Kitabun, ya, buku kamu. Buku kamu laki-laki. Laka makanatun, kamu memiliki kedudukan. Laka, la ini lamnya di sini harfun jar, ya. Ka-nya di sini dhamir anta, ya, dhamir anta. Kemudian karena dia muttasil, ya, diganti menjadi kaf al mukhatab, menjadi laka. Enggak la anta, enggak, ya, tapi laka, ya, milikmu. Kamu memiliki kedudukan. Ka di sini karena terletak setelah huruf jar, maka dia barisnya jar, ya, barisnya jar. Sekarang yang ketiga, ha al-ghaib. Ha untuk kata ganti orang ketiga. Siapa kata ganti orang ketiga? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Tapi di sini cuma huwa aja, ya. Ini ha al-ghaib untuk huwa, ya, huwa. Sekarang contohnya mana? Innahu syairun, sesungguhnya dia adalah seorang penyair. Hu di sini huwa, inna huwa, ya, tapi karena dia dhamir muttasil, maka huwanya diganti menjadi hu, ya, ha al ghaib. Jadi innahu, enggak inna huwa lagi, innahu syairun. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya, at-tilmidhu syakarahul muallimu. Murid itu yang gurunya berterima kasih kepadanya, ya. Murid itu adalah yang gurunya berterima kasih kepadanya. Syakarahu di sini, ya, ini dhamir huwa, syakara huwa. Tapi karena dia kedudukannya karena dia muttasil, dhamir muttasil kedudukannya sebagai maf'ulun bih, nah, maka diganti kedudukannya maf'ulun bih, maka dia diganti menjadi dhamir muttasil, syakarahu. Syakarahul muallim. Kemudian lanjutnya kitabahu, di sini sebagai mudhaf ilaih, makanya dia majrur. Di sini lahu, hu-nya sebagai isim majrur juga terletak setelah harfun jar. Lahu marmuqah, makanatun marmuqatun, marmuqah. Oke, sudah mulahadhah, kesimpulan, ya. Dhamairun nasbi wal jarril muttasilatu, dhamir nasab dan jar yang bersambung, ya, dhamir muttasil
yang nasab dan jar. Idza ittasalat dhamirun nasbi bil af'ali tu'rabu maf'ulan bih. Ya. Bila ada dhamir nasab yang bersambung dengan fi'il, maka dia di-i'rab sebagai maf'ulun bih, ya, sebagai objek, ya, sebagai objek. Fi mahalli nasbin, baris menduduki nasab, karena maf'ulun bih itu dia barisnya nasab, ya. Fi mahalli nasbin, barisnya nasab. Wa idza ittasala bi harfin nasikh tu'rabu isman li hadzan nasikh. Apabila dhamir muttasil itu bersambung dengan huruf nasikh, apa tadi huruf nasikh? Iya benar, alhamdulillah. Jazakillahu khairan. Ya, huruf nasikh adalah inna wa akhwatuha. Tu'rabu isman, maka dia di-i'rab sebagai isim dari huruf nasikh. Isman lihadzan nasikh, isim untuk huruf nasikh ini. Fi mahalli nasbin aydan, barisnya juga nasab. Ya, isim nasikh itu, isim inna itu barisnya nasab, karena yang pekerjaan inna wa akhwatuha adalah menasabkan isim dan merofakkan khobar. Paragraf kedua, wa idza tasalat dhamairul jarri bil asma'i tu'rabu mudhafan ilaih. Nah, bila dhamir jar bersambung dengan asma, dengan isim, ya, bila dhamir bersambung dengan isim tu'rabu mudhafan ilaih, ya, dia di-i'rab sebagai mudhaf ilaih. Fi mahalli jarin, barisnya jar. Wa idza ittasalat bi harfi jarrin takunu fi mahalli jarrin li bihadzal harfi, ya. Bihadzal harfi sudah. Dan bila bersambung dengan huruf jar, ya, takunu fi mahalli jar, maka dia kedudukannya sebagai isim, kedudukannya barisnya menjadi jar. Jar kenapa? Karena adanya huruf jar, ya. Wa qad bayyana dzalik, kita pengarang telah kami waqad bayyana, kami telah menerangkan hal itu kullahu fil jadwalis sabiq, pada tabel sebelumnya. Kami telah menjelaskannya pada tabel sebelumnya. Ini tabel ini tadi, ya. Nah, jadi sekarang udah tahu kan? Oh, innahu, innaka. Oh, itu dhamir muttasil rupanya. Iya, itu dhamir muttasil, ya. Innahu, innaka, dhamir muttasil yang barisnya yang nasab, ya. Terus kalau kita buka, itu dhamir muttasil yang jar, ya, dhamir muttasil yang jar. Kita buka, li, milik saya, lana, milik kami, laka, milikmu, lakuma, milik kamu berdua, lakum, milik kalian. Nah, berarti itu adalah dhamir muttasil yang jar, ya. Paham sampai di sini, ya, tentang dhamir muttasil. Nah, jadi kalau membuat misalkan kita membuat kalimat saya memberinya uang. Saya memberinya uang. Saya memberinya perempuan uang. Nah, gimana? A'taituha fulusan. Saya memberinya perempuan uang. A'taituha, hanya di situ adalah dhamir muttasil dalam keadaan nasab, ya. Sudah paham tentang dhamir muttasil dan dhamir munfasil, ya? Ya, dhamir muttasil. Sekarang dhamir rafa' wan nasab wal jar al muttasil, ya, dhamirur raf'i wan nasbi wal jarri al muttasilu, ya. Ini dhamir rafa', dhamir yang barisnya rafa', yang nasab, yang jar, tapi dia dhamir muttasil. Apa yang mau kita bahas ini? Na al fa'ilin. Siapa na al fa'ilin? Na pelaku. Siapa ini? Dhamir apa ini? Na'ul fa'ilin, dhamir apa ini? Iya benar, nahnu. Jazakunallahu khairan, ya. Nahnu itu adalah dhamir nahnu,
na al-fa'ilin isti'maluhu fi mahalli raf'in, penggunaannya dalam keadaan rafa', ya. Berarti kalau dia dalam keadaan rafa' berarti dia sebagai fa'il ya, fa'il. Oke, fa'il, naibul fa'il atau isim kana ya, isim fi'il nasikh. Nah, contoh di sini fahimna darsa, fahimna ad-darsa, kami telah memahami pelajaran ya, kami telah memahami pelajaran. Nah, di sini dhamir muttasil dalam keadaan rafa ya, rafa. Mengapa rafa? Karena kedudukannya sebagai fa'il ya. Mana maf'ulun bihnya? Ad-darsa. Mana fi'ilnya? Fahima. Jadi fahima ini predikat, nanya subjek, ad-darsanya objek ya. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Lanjut bawahnya, sirna muta'awinina, kami menjadi orang-orang yang saling tolong menolong ya. Sirna soro yasiru, sirna muta'awinina, kami menjadi orang-orang yang saling tolong menolong. Soro, ayo soro ini apa nih soro? Siapa nih soro? Saudaranya kana, saudaranya kana wa akhwa tuha, soro ya. Sirna berarti na al-fa'ilin di sini kedudukannya sebagai isim kana ya, isim fi'il nasikh. Nah, muta'awinina sebagai khobar, bukan maf'ulun bih lagi. Memang ini fi'il tapi dia fi'il nasikh ya, fi'il nasikh. Fi'il nasikh dia enggak ada maf'ulun bih tapi dia adanya khobar ya. Di sini nunnya di sini sebagai isim. Nah, isim fi'il nasikh, muta'awininanya khobar ya. Khobarnya mansub Ustazah? Iya, sama, hampir sama dengan maf'ulun bih kan? Iya, khobarnya mansub karena fi'il nasikh itu merofakkan isim dan menasobkan khobar ya. Jadi ini fi'il, ini fi'il nasikh, ini isim nasikh, muta'awininanya khobar nasikh, barisnya sama, mansub. Nah, isim fi'il nasikh juga marfu' ya, rafa'. Selesai. Sekarang pembahasannya tentang penggunaan dhamir muttasil dalam pada kedudukan nasab ya. Mattaba'ana illa sahru, ya. Tidaklah kami mengikuti kecuali hanya untuk berjaga-jaga, hanya untuk waspada ya. Ya. Innana narfiduz zulma, sesungguhnya kami menolak kezoliman, menentang kezoliman ya. Ya, mattaba'ana illa sahr. Nah di sini kedudukannya sebagai ya, sebagai maf'ulun bih ya.
sebagai maf'ulun bih. Kemudian innana narfidhu zulma, sungguhnya kami menolak kezaliman. Sedangkan na yang di sini kedudukannya sebagai isim huruf nasih, ya, isim inna. Lanjut, isti'maluhu fi mahalli jar, ya, penggunaannya dalam kedudukan jar. Madrasatuna nadhifatun, sekolah kami itu bersih. Madrasatuna, nah di sini kedudukannya sebagai mudhaf ilaih, ya, mudhaf ilaih itu dia majrur. Lana makanatun, kami memiliki kedudukan, ya. Nah di sini ada kedudukannya sebagai isim majrur. Sudah selesai domir muttasil, sekarang domir mustatir, ya, domir mustatir. Domir apa lagi nih Ustaz? Domir mustatir. Nah, domir mustatir, domir muttasil nanti dia dibagi dua, ya. Domir muttasil terbagi dua, ada yang bariz, ada yang mustatir. Jadi domir mustatir ini masuk ke dalam domir muttasil, ya. Tapi ini judulnya dipisah, ya, judulnya dipisah ini dia kan. Nah, tapi sebenarnya, ya, domir muttasil terbagi dua, ya. Ada yang bariz, ada yang mustatir. Apa itu bariz, Ustazah? Bariz itu adalah nampak, sedangkan mustatir tersembunyi. Sekarang yang kita bahas adalah domir mustatir, domir yang tersembunyi, ya. Ini domir mustatir bagian dari domir domir muttasil, ya. Jadi kan domir ada dua macam-macam domir dua, domir munfasil dan domir muttasil. Udah. Nah, domir muttasil terbagi dua lagi, ada yang bariz, ada yang mustatir. Bariz itu nampak, mustatir itu tersembunyi, ya. Sekarang domir mustatir, ad-domirul mustatiru, pengertiannya huwa ma laisa lahu suratun fil lafzi. Domir mustatir sendiri artinya tersembunyi, ya, tersembunyi atau tertutupi secara bahasa. Sekarang pengertiannya huwa ma laisa lahu suratun fil lafzi, yaitu sesuatu yang tidak ada bentuknya ketika dilafazkan, ya, sesuatu yang tidak ada bentuknya dalam lafaz. Bal yulahidhu minal kalami wa yakunu fi mahalli raf'in, akan tetapi, ya, yulahidhu minal kalam, ya, kita nampak dari ucapannya, wa yakunu fi mahalli raf'in, dan kedudukannya rafa' daiman, kedudukannya rafa' daiman, ya. Mana contohnya? Misal dzakir darsaka, ulang-ulangilah pelajaranmu, ya, ulang-ulangilah pelajaranmu. Nah, dzakir di sini dalam dzakir mengandung fa'il. Apa fa'ilnya? Domir mustatir taqdiruhu anta, domir yang tersembunyi bentuknya anta. Dzakir ini fi'il fi'il amr, ya, fi'il amr. Fi'il amr domir anta, ya kan? Fi'il amr tasrifnya ada 6 kan? Anta, antum, antum, anti, antumah, antuna. Dzakir, dzakirah, dzakiru, dzakiri, dzakirah, dzakirna, ya kan? Nah, dzakir di sini ada domir mustatir, mengandung domir mustatir. Apa takdirnya? Apa bentuknya? Apa Nana? Iya, anta. Ya, bentuknya anta. Jadi di dalam dzakir ini ada domir muttasil mustatir, ya, mustatir. Sekarang contoh yang kedua. Ana uhibbul qiraah. Ana uhibbul qiraah. Saya menyukai, saya suka membaca. Saya suka membaca. Nah, dalam kata uhibbu ini mengandung fa'il.
Mana fa'ilnya? Domir mustatir, taqdiruhu ana. Ya, uhibbu. Fi'il mudhari ini kan? Uhibbu. Jadi ustazah, ana di sini kedudukannya apa ustazah? Kalau di dalam uhibbu itu ada fa'il. Ana di sini kedudukannya sebagai mubtada, ya kan? Sebagai mubtada. Terus uhibbul qiraata, kedudukannya sebagai khobar. Khobar apa dia? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Iya, jumlah fi'liyah. Mengapa? Karena dia fi'il mudhari. Nah, uhibbul qiraata, khobar jumlah fi'liyah. Dipecah lagi dia i'rabnya. Uhibbunya fi'il, terus fi'il dan fa'il. Mana fa'ilnya? Domir mustatir, taqdiruhu ana. Al-qiraata maf'ulun bi. Nah, sampai di sini bisa dipahami domir mustatir? Bisa anak-anak? Iya bisa ya, insya Allah. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Nah, ya jadi ini dzakir, uhibbu, ini contoh fi'il yang di dalamnya ada fa'il. Fa'ilnya domir mustatir, domirnya tersembunyi. Apa bentuknya? Tadi yang dzakir anta, yang uhibbu ana. Sekarang contoh yang ketiga. Aliyun qara'at darsah. Ali membaca pelajaran. Ya, Ali membaca pelajaran. Nah, qara'a di sini mengandung domir mustatir. Ya, domir mustatir. Habis ini. Oh, udah habis waktunya ya. Oke, bisa lagi kita sambung ya anak-anak. Nah, domir mustatir itu ada di mana? Ada di fi'il amr ada, fi'il mudhari ada, fi'il madhi juga ada ya, domir mustatir. Oke, domir mustatir pembagian dari domir muttasil. Baiklah anak-anak, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Syukran ala husni itimamikun iyaya. Semoga Allah memberi pemahaman kepada kita, memudahkan urusan kita dan menjaga kita ya, menjaga kita baik di dunia dan di akhirat. Oke, syukran ala husni itimamikun iyaya. Astagfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih sekarang.